Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 3, kembali lagi bersama Miss Fitri di pembelajaran tematik. Hari ini kita masih belajar di tematik tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda, pembelajaran 4 dan 5. Teman-teman grade 3, hari ini apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Sekarang disiapkan dulu ya buku tematik tema 3 dan alat tulisnya. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Teman-teman, angkat kedua tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar ya. Hari ini kita masuk di pembelajaran keempat dan kelima. Melihat benda cair lebih dekat. Seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Air adalah benda cair yang sering ditemui. Coba sebutkan benda lainnya yang termasuk benda cair. Pernahkah teman-teman melihat air dalam gelas tumpah? Bagaimanakah bentuk air tersebut? Apakah bentuk air yang tumpah sama dengan air di dalam gelas? Sekarang kita lakukan kegiatan untuk mencobanya. Mengetahui sifat benda cair. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama, air dan minyak goreng. Kemudian yang kedua, ember. Yang ketiga, gelas. Dan yang keempat, kantong plastik. Kemudian langkah-langkah percobaannya, yang pertama, masukkan air ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Kemudian lakukan hal yang sama dengan minyak goreng. Nah, sekarang mari kita catat hasil pengamatan kita pada tabel berikut ini. Nah, ini adalah tabel hasil pengamatan yang berisikan nama benda, bentuknya berubah sesuai wadah, bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, dapat digenggam dan tidak dapat digenggam. Nah, mari kita isi bersama-sama ya teman-teman. Yang pertama, nama bendanya adalah air. Nah, yang kita checklist adalah bentuknya berubah sesuai wadah. Mengapa bentuknya berubah sesuai wadah? Karena benda cair itu selalu mengikuti bentuk dari wadahnya. Contohnya, teman-teman memasukkan air ke dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Begitu pula jika teman-teman memasukkan air ke dalam botol, maka bentuknya akan berubah seperti botol. Jadi, kita checklist yang bentuknya berubah sesuai wadah dan kita beri silang untuk bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Oke, lanjutkan ya. Kemudian, dapat digenggam dan tidak dapat digenggam. Ya, air tentu dapat digenggam ya teman-teman. Jadi, beri tanda checklist dan beri tanda silang untuk yang tidak dapat digenggam. Untuk yang nomor 2 sampai nomor 4, hasilnya sama ya teman-teman. Karena benda-benda yang Miss tuliskan tersebut
termasuk benda cair juga, yaitu minyak goreng, kecap, bensin, dan madu. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa benda cair mempunyai sifat yang pertama, bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya. Dan yang kedua, benda cair bisa disentuh atau dipegang. Sekarang, mari kita simak teks bacaan berikut ini. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan. Ada yang membantu tenaga, ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan, seperti pasir, semen, cat, dan lainnya. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minumannya. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak pun bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Lalu, apa yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai? Pekerjaan cepat selesai tentu saja karena dilaksanakan secara bergotong royong. Gotong royong membuat masyarakat saling bahu-membahu untuk menolong satu sama lain. Kemudian, gotong royong mengajari setiap orang untuk rela berkorban demi kepentingan bersama. Dan kebersamaan yang terjalin dalam gotong royong melahirkan persatuan, sehingga mampu menghadapi permasalahan yang muncul. Sekarang, teman-teman buka bukunya halaman 93. Di sana sudah ada 3 tabel ya teman-teman. Coba teman-teman tuliskan contoh kegiatan bergotong royong yang ada di lingkungan tempat tinggal, di rumah, dan di sekolah. Jika tadi kita sudah mengenal benda cair, sekarang kita akan mengenal benda gas lebih dekat. Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair? Benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya, udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Ya, bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Namun, ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan asap. Sekarang kita akan melakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda gas. Alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama ada kantong plastik bening, dan yang kedua adalah balon. Kemudian langkah-langkah percobaannya, tiuplah balon sampai mengembang. Ikatlah mulut balon dengan karet. Yang kedua, tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Ikatlah mulut plastik dengan karet. Dan yang terakhir, amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Mari kita lihat pada tabel yang sudah Miss buat ya. Di sini sudah tertulis beberapa benda gas dan kita diperintahkan untuk memberikan tanda checklist ataupun tanda silang sesuai dengan sifat dari benda gas. Nah, benda yang pertama di sana sudah ada gas dalam ban. Kira-kira yang kita checklist yang mana ya teman-teman? Ya, yang kita checklist pada kolom bentuknya berubah sesuai wadah. Dan kita beri silang pada bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah.
Nah, berarti sama dengan benda cair tadi ya teman-teman. Jika dipindahkan ke tempat lain, maka bentuknya akan mengikuti tempatnya. Kemudian selanjutnya, pada kolom dapat digenggam dan tidak dapat digenggam. Nah, kita beri tanda checklist pada kolom yang tidak dapat digenggam. Dan kita beri tanda silang pada kolom dapat digenggam. Karena benda gas itu memang tidak dapat digenggam ya teman-teman. Kemudian untuk nomor 2 dan nomor 5 samakan dengan nomor 1. Karena bendanya juga termasuk benda gas ya teman-teman. Ada gas dalam balon, udara dalam plastik, ada asap dan gas dalam LPG. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa benda gas mempunyai sifat yang pertama, benda gas bisa dirasakan. Dan yang kedua, benda gas memiliki volume atau massa yang berubah-ubah. Sekarang, Miss akan memperkenalkan alat yang digunakan untuk menimbang berat. Nah, coba teman-teman perhatikan gambarnya. Apakah teman-teman pernah melihat alatnya? Ya, yang pertama di sana ada timbangan beras. Kemudian ada timbangan badan, ada timbangan kue, ada timbangan gantung, dan ada timbangan warung, serta neraca. Coba, Miss mau tanya, teman-teman kira-kira pernah melihat timbangan yang mana ya? Sekarang, coba teman-teman perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan yang ada pada gambar. Kira-kira, apakah satuan berat pada alat tersebut? Ya, satuan berat pada alat yang ada di gambar adalah kg atau kilogram. Sekarang, coba teman-teman buka bukunya halaman 101. Nah, kemudian teman-teman perhatikan gambarnya. Sekarang kita akan membantu Lani untuk menentukan massa benda. Jadi kita bantu Lani ya memilih alat untuk menimbang yang sesuai. Oke, yang pertama di sana ada bayi ya, ada balita. Kira-kira bayi atau balita itu akan kita timbang menggunakan timbangan yang mana? Yang mana teman-teman? Ya, bayi atau balita tersebut akan kita timbang menggunakan timbangan gantung. Teman-teman tarik garis ya. Nah, kemudian yang kedua ada telur ayam. Nah, telur ayam akan kita timbang menggunakan timbangan warung. Tarik garis lagi teman-teman. Kemudian yang ketiga ada perhiasan. Nah, perhiasan ini akan kita timbang menggunakan neraca. Kemudian selanjutnya ada tepung terigu. Nah, tepung terigu ini akan kita timbang menggunakan timbangan kue. Dan yang terakhir ada beras. Nah, kira-kira beras menggunakan timbangan yang mana teman-teman? Ya, tentu saja timbangan yang paling besar, yaitu timbangan beras. Nah, jika teman-teman sudah menarik garis semuanya, teman-teman perhatikan lagi dan amati lagi ya, apakah timbangannya sudah sesuai atau belum. Sekarang, coba teman-teman buka bukunya halaman 103 ya. Nah, di sana kita akan belajar membaca timbangan yang ada pada gambar. Tapi sebelumnya teman-teman perlu tahu dulu bahwa 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Atau dibalik pun sama, 1000 gram itu sama dengan 1 kilogram. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan gambar timbangan yang pertama. Ya, pada timbangan yang pertama itu jarum merahnya itu menunjukkan di angka 5, tapi ada lebihnya ya teman-teman. Nah, coba perhatikan. Jadi, berat ayam tersebut adalah 5 kilo. Nah, lalu lebihannya bagaimana, Miss? Ya,
Lebihan untuk setiap jarum pendeknya itu bernilai 200 ya teman-teman. Jadi untuk timbangan yang pertama itu berat ayamnya adalah 5 kg lebih 200 gram. Ingat, setiap jarum-jarum yang kecil itu bernilainya 200 ya teman-teman. Kemudian pada timbangan kedua, jarum merahnya itu melewati angka 4. Ya, jadi beratnya adalah 4 kg. Namun ada lebihannya. Coba perhatikan. Jarum-jarum kecilnya itu lebih berapa jarum teman-teman? Ya, lebihnya adalah 3 jarum kecil atau jarum pendeknya. Jadi 200 dikali 3 hasilnya sama dengan 600. Sehingga berat ayam pada timbangan kedua adalah 4 kg lebih 600 gram. Dan pada timbangan yang terakhir, jarum berwarna merahnya melewati angka 3. Lalu jarum pendeknya atau jarum kecilnya terlewat berapa teman-teman? Ya, terlewat 2 jarum pendek. Sehingga berat dari ayam pada timbangan terakhir adalah 3 kg lebih 400 gram. Sekarang coba teman-teman lanjutkan untuk menimbang jagung dan ikan. Kerjakan dengan teliti ya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai teman-teman. Nah, Miss mempunyai tugas untuk teman-teman grade 3 ya, yaitu mengerjakan halaman 93, 101, dan 103. Semangat ya teman-teman mengerjakan tugasnya. Terima kasih teman-teman grade 3 telah menyimak materi pembelajaran dari Miss Fitri pada hari ini. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi Miss Fitri ya. Dan untuk tugasnya, jika sudah selesai, juga bisa langsung report melalui WA Miss Fitri. Oke teman-teman, saya Hamdalah untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.